Halo sobat, QRIS merupakan sebutan yang biasa kita dengar ketika kita ingin melakukan pembayaran melalui kode QR. Saat ini cara pembayaran melalui QRIS sudah mulai banyak dilakukan, terutama di kota-kota besar. Lalu apa itu QRIS? Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, QRIS merupakan singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard, adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran dengan menggunakan QR Code. QRIS bisa diartikan sebagai standar kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. QRIS berfungsi untuk memudahkan proses transaksi dengan QR kode agar lebih cepat dan terjaga keamanannya. Semua PJSP yang akan menggunakan QR kode pembayarannya wajib menerapkan QRIS. Tujuan QRIS adalah untuk mengintegrasikan seluruh metode pembayaran non-tunai di wilayah Indonesia. Batasan transaksi QRIS. Nominal batasan transaksi QRIS adalah paling banyak 10 juta rupiah per transaksi. Penerbit bisa menetapkan batas transaksi nominal kumulatif harian atau bulanan dari transaksi QRIS yang dilakukan oleh setiap pengguna QRIS. Itu bisa ditetapkan berdasarkan manajemen risiko penerbit. Manfaat QRIS. QRIS memiliki sejumlah manfaat yang bisa dirasakan oleh pengguna aplikasi pembayaran maupun bagi penjual atau merchant. Manfaat QRIS bagi pengguna aplikasi pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan dengan cepat dan mudah karena hanya perlu scan QR. Tidak perlu lagi membawa uang tunai. Tidak perlu memikirkan QR siapa yang terpasang. Transaksi akan terlindungi karena semua PJSP penyelenggara QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh BI, Bank Indonesia. Manfaat QRIS bagi individu atau kelompok penjual atau merchant. Berpotensi meningkatkan penjualan, meningkatkan branding, pembayaran lebih kekinian dan praktis karena cukup menggunakan satu QRIS. Mengurangi biaya pengelolaan kas, bisa terhindar dari pembayaran uang palsu, tidak perlu menyediakan uang kembalian, transaksi akan tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat, terpisahnya uang untuk usaha dan personal, memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai, membangun informasi kredit profil untuk memudahkan memperoleh kredit ke depan. Cara pembayaran melalui QRIS. Untuk melakukan pembayaran melalui QRIS, konsumen bisa memilih dan mengunduh aplikasi pembayaran yang terpasang pada ponsel mereka. Selanjutnya, konsumen perlu melakukan registrasi ke salah satu PJSP. Jangan lupa, pastikan tersedianya saldo untuk melakukan transaksi. Melalui aplikasi, konsumen bisa melakukan scan QRIS pada merchant, memasukkan nominal transaksi, mengotorisasi transaksi, lalu kemudian mengkonfirmasi pembayaran kepada penyedia barang atau jasa. Untuk lebih jelasnya, berikut cara pembayaran menggunakan QRIS berdasarkan informasi dari Bank Indonesia. Merchant Presented Mode Status. Para merchant hanya perlu memajang satu printout QRIS. Nantinya pengguna hanya melakukan scan, lalu memasukkan nominal, PIN, dan klik untuk membayar transaksi. Notifikasi transaksi akan langsung masuk diterima oleh pengguna maupun merchant. Merchant Presented Mode Dinamis. QR akan dilakukan melalui suatu device seperti mesin EDC atau smartphone. Hal ini bisa dilakukan gratis loh. Merchant harus memasukkan nominal pembayaran terlebih dahulu, kemudian barulah pelanggan bisa melakukan scan QRIS. QRIS MPM statis sangat cocok bagi usaha mikro dan kecil.
Sedangkan QRIS MPM dinamis sangat cocok untuk merchant skala usaha menengah dan besar atau dengan volume transaksi yang tinggi. Customer Presented Mode. CPM ini masih sedang dalam tahap uji coba. Nantinya pelanggan cukup menunjukkan QRIS yang ditampilkan dari aplikasi pembayaran pelanggan untuk di-scan oleh merchant. QRIS CPM lebih ditujukan untuk merchant yang membutuhkan kecepatan transaksi tinggi seperti penyedia transportasi, parkir, dan retail modern. Demikian penjelasan pengertian QRIS dan fungsinya, lengkap dengan manfaat hingga cara pembayaran melalui QRIS. Semoga setelah melihat video ini sobat nggak bingung lagi ya melakukan pembayaran menggunakan QRIS. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.